gali 3 jurus itu, saya kesel, saya beneran ke kamar. Istri saya sudah tidur, saya bangunin. Umi, punya duit berapa sekarang? Ada berapa ratus ribu nih, Bi. Dia bilang begitu. Ini minta 250 ribu, saya bilang begitu. Maka dikasih 50 ribu rupiah lembar 5 lembar dikasih. Karena nggak ada amplop, saya tenteng begini tuh duit. Begitu saya nenteng, Abdul Majid langsung matanya berbinar-binar. Dia ngira saya nggak bawa duit 3,5 juta kali ini. Maka saya bilang ini, Majid, duit, bilang begitu. Dia bilang, terima kasih Ustaz. Mungkin saking mutuhnya, saking paniknya, nggak pakai malu, dia hitung di depan saya. 1, 2, 3, 4. Begitu 5 habis, dia langsung ngomong begini, Ustaz, kok cuma 250 ribu? Saya bilang sama Majid, tadi 100 ribu punya lo, tambahin 250 ribu ini, sedekain. Saya bilang begitu. Besok pagi 3,5 juta datang. Ayo bangun, keluar. Saya usir tuh. Maka dia di atas sepeda motor, sebelum pakai helm sekali lagi nanya, Ustadz, emangnya kalau saya kerjain 3 hal tadi, besok pagi 3,5 juta datang? Ini saya sampai jam berapa? Hah? Terusin. Jangan jam. Pulang Majid, dia bilang begitu. Ini orang seperti kebanyakan manusia yang nggak percaya Allah itu bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin sama seperti kita semua. Bahkan saya sendiri, kalau kita punya masalah, rasanya pengen kita pecahin masalah kita sendiri. Padahal kita punya Allah yang maha segala-galanya. Aku Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Tadi saya janji kapan duitnya datang? Besok pagi. Rupanya Majid nih ikhtiar, dia tungguin. Tahajud udah, semuanya udah, pokoknya dia tungguin. Kira-kira pukul 1 siang, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk SMS ke HP saya, semua hurufnya kapital, huruf besar. Dari Abdul Majid. Bunyinya nggak pakai salam nih, bunyinya tahajud udah, doa udah, sedekah udah. Ini udah siang. 3,5 juta belum datang Ustaz gitu. Saya bilang nih, saya SMS sama Majid, pakai huruf kecil, nggak pakai huruf gede seperti dia. Majid, kalau 3 hal itu udah dilakuin, tinggal tawakal. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka segala kebutuhannya Allah cukupin. Tuh SMS saya. Alhamdulillah, dia kagak balas lagi. Saya kira Allah udah nyelesain masalahnya. Hingga pukul 19:36, saya masih hafal betul SMS. Pukul 19:36, ini udah malam Jumat. Harusnya Kamis pagi datang ke duit. Malam Jumat masuk SMS dari Abdul Majid, dahsyat lagi, semua huruf kapital. Bunyinya membuat saya sontak kaget. Apa bunyinya Ustaz? Bunyinya begini nih, dimulai dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Dosa apa saya? Sampai jam segini belum datang ke duit, guys. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya baca itu lemes. Saya bilang dalam hati, ngomong sama Allah, ya Allah, kenapa kagak dikasih 3,5 juta? Bagi Majid mah ini yang masalah besar, tapi bagi Engkau yang maha besar ya Allah, ini masalah kecil. Kenapa 3,5 juta nggak dikasih ke Majid? Sampai saya nafas dalam mikir, sampai saya ngomong sama Allah dalam hati saya sudah mulai kalut. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau Engkau tidak mengabulkan 3,5 juta, pilihannya 2. Boleh jadi Majid nggak percaya sama doa ya Allah. Yang kedua, dia murtad ya Allah, nggak percaya lagi sama Engkau. Jadi rupanya saya ikut panik. Saya ikut panik. Surat 2 ayat 214. Surat 2 ayat 214.
Afa hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nih cerita tentang jihad. Allah bilang, apa hasibtum an tadkhulul jannah? Emangnya lu kira lu bisa masuk surga? Kata Allah, seperti umat-umat sebelumnya. Padahal kalian nih belum digoncang sama Allah, belum diuji dengan ujian yang sehebat-hebatnya. Saking diujinya, para sahabat resah, para sahabat panik, berkata mereka datang sama Allah, mereka datang kepada Rasul, mereka bilang sama Rasulullah, mata nasrullah, ya Rasul, kapan pertolongan Allah datang? Rasul mah imannya mantap, yakin. Tapi karena Rasulullah senantiasa bilang sama para sahabatnya, insya Allah Allah tolong kita, tapi rupanya pertolongan Allah belum datang, Rasul juga ikutan goyang juga tuh iman. Sama saya, masalah mah bukan masalah saya, masalah siapa? Masalah Majid. Tapi karena saya bilang uangnya 3,5 juta besok pagi datang, rupanya sampai tak malam kagak datang, saya jadi resah. Ya Allah, kenapa kagak dibantu duit segini? Bapak Ibu sekalian, di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 jurus yang tadi itu, apa jurusnya? Yang kedua, doa. Tiga, sedekah yang mantap. Sedekah yang mantap. Maka saya balas SMS tadi itu yang astagfirullahaladzim, dosa apa saya sampai jam sekarang belum datang-datang juga ke tim. Saya balas begini, Majid, Allah nggak buta, Allah nggak tunggu, terus doa, duit datang. Saya ngomong gitu. Saya nggak ngomong besok pagi, udah lewat. Maka Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah deh, Majid nggak SMS lagi. Hati saya semakin kedir, tahajud saya malam itu semakin dahsyat. Saya bilang, ya Allah, jangan-jangan Majid udah kecewa sama engkau, sama aku, ya Allah. Maka subhanallah, besoknya Jumat pagi, saya kira terserah Majid dah, urusannya urusan Allah. Saya kira urusan udah selesai. Hari itu saya naik kendaraan umum, HP saya pakai handset, saya taruh di telinga. Maka subhanallah, jam 8 kurang sekian masuk, telepon masuk nih, berdering telepon masuk. Baru aja mau saya angkat, saya mau pencet, tiba-tiba mati. Allah pengen memberikan kejutan dahsyat buat saya. Hingga saya turun dari kendaraan umum itu, tiba-tiba bunyi lagi di telepon, ring. Maka saya pencet ke handset. Saya nggak ngeliat nih dari siapa telepon karena ada di kantong. Ambil jalan, saya pencet, Assalamualaikum, saya ngomong begitu. Di ujung sana ada suara yang begitu bersemangat, tapi lupa membalas salam. Ustaz, alhamdulillah, itu duit 3,5 juta udah datang, Ustaz. Saya langsung kaget. Ya Allah, Majid bilang itu. Iya Ustaz, itu duit datang. Saya yang bilang, saya ikut gira langsung. Wajah saya langsung berubah, bersemangat. Saya nanya, Majid, gimana ceritanya Majid? Duit 3,5 juta bisa datang. Dia ngomong gini, Ustaz, kayaknya nggak fair kalau saya ngomong di telepon. Waktu saya bawa masalah, saya datang menghadap antum. Maka saya pengen cerita gembira ini saya sampaikan langsung pada antum, Ustaz. Udah Majid, silakan. Ustaz, anak pamit dulu. Saya mau balik lagi ke Pulau Seribu. Besok saya bawa anak-anak jalan-jalan. Insya Allah saya mampir ke rumah Ustaz. Subhanallah Bapak Ibu, saya girang sekali. Allah tolong akhirnya masalah Majid. Tapi rupanya manusia, seperti kebanyakan manusia, kalau lagi punya masalah datang pada ustaz, pada kiai. Begitu udah dilapangin sama Allah, kata datang Majid tuh. 6 bulan Pak Bu, 6 bulan Majid nggak datang.